Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu, udah 10 bulanan sejak terakhir kali gue upload video YouTube. Karena memang belakangan ini gue lebih banyak aktif di Instagram, TikTok, video-video pendek, dan postingan carousel. Dan ada beberapa dari teman-teman juga yang komen kapan ada video baru lagi. Nah, ini akhirnya gue balik lagi, gue sempetin untuk mulai bikin video YouTube lagi. Dan hari ini kita akan bahas tentang saham BBCA. Karena gue rasa cukup banyak ya investor Indonesia yang pegang saham BBCA dan mungkin situasinya juga lagi nyangkut sekarang. Jadi kita akan bahas yang mungkin jadi pertanyaan dari teman-teman di sini, mungkin tentang BBCA kapan akan naik lagi, apakah masih akan turun, mungkin kapan akan naiknya lagi, apakah masih ada harapan. Kita akan coba bahas di video kali ini. Tapi tentu dari sudut pandang teknikal dan juga money flow atau bandarmologi, karena gue nggak akan lagi bahas yang namanya fundamental, karena menurut gue udah kurang relatable untuk diri gue sendiri. Oke, kalau dari sudut pandang teknikal, biasanya gue akan lihat trennya dulu, dan karena BBCA trennya cukup panjang, gue akan pakai weekly chart di sini. Gue biasa suka pakai yang Ray untuk melihat trennya dia, dan gue nyalain magnetnya juga. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita bisa lihat bahwa dari sejak COVID, dari Maret 2020 sampai Januari 2025, jadi trennya hampir 5 tahun itu BCA uptrend kuat dari harga 4.300 naik sampai ke 10.900-an. Tapi per 20 Januari 2025 sudah mulai breakdown dari trend line uptrendnya, turun, sempat retest dengan sangat rapih, dan lanjut turun. Jadi sekarang BBCA trennya masih downtrend. Jadi kita akan ganti channelnya menjadi channel downtrend. Atau mungkin gue bikin kayak gini aja biar lebih enak. Nah, oke. Jadi dari yang sebelumnya tadi ya, breakdown 20 Januari sampai hari ini, sampai per hari ini pun BBCA masih ada di dalam downtrend channelnya. Jadi belum bisa dibilang, oh BBCA udah mulai uptrend, udah mulai balik arah. Nggak bisa. Karena ini walaupun ada kenaikan-kenaikan kayak gini, kenaikan kayak gini, kenaikan kayak gini, ini masih disebut retracement dari downtrendnya. Jadi kita belum bisa bilang BBCA udah uptrend. Nah, taunya dari mana? Kita coba zoom in ke one day-nya. Jadi setelah kita ngelihat trennya, kita harus cari dulu area-area pentingnya atau support resistance-nya. Di sini kita bisa lihat jelas, di sini ada support ya. Di sini ada supportnya BBCA di 7.200 sampai 7.300-an. Itu adalah supportnya yang sekarang menjadi resistance. Lalu di sini juga ada yang tadinya support menjadi resistance. Ini juga area penting, yaitu di sekitar 6.300 sampai 6.500. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sekarang BBCA ini posisinya lagi ada di resistance dan belum break. Dia belum berhasil tembus dan closing di atas 6.500-an. Nah, kalau BCA udah bisa breakout ke atasnya, itu udah tanda yang lebih bagus, tapi tetap itu belum menjadi tanda yang confirm. Belum adalah konfirmasi bahwa BBCA selesai dari downtrendnya menjadi uptrend. Lalu gimana? Menurut gua yang pertama harus closing di luar atau di atas garis kuning ini, yang adalah resistance trend line-nya. Jadi ketika BBCA, kalau di sini gua mungkin bikin bisa seperti ini aja ya, bisa kayak gini. Ini kita bisa bilang BBCA sudah break dari downtrendnya. Tapi apakah langsung uptrend? Belum tentu. Bisa jadi ternyata BBCA sideways dulu. Bisa jadi. Jadi belum ada konfirmasi. Atau bisa jadi ya langsung break dari 7.300-nya dan uptrend gitu ya. Bisa jadi seperti ini berarti. Nah, tapi yang kita tahu untuk sekarang, BBCA belum selesai atau belum keluar dari downtrendnya. Jadi, kalau misalkan teman-teman di sini
mau mungkin average down, atau mungkin mau nambah posisi di BBCA, atau mungkin baru mulai mau invest di BBCA, sebenarnya tergantung. Kalau memang strategi yang mau dipakai itu adalah buy on weakness, berarti nanti kita bisa cari support berikutnya lagi. Di mana support berikutnya? Berarti kalau support yang kita lihat jelas adalah ada di sini, di sekitar 4.800, 4.900, dan di 5.500, 5.600. Ini adalah support-supportnya BCA. Nah, ini bisa menjadi area buy-nya. Atau kalau kita mau main harmonic atau Fibonacci, berarti bisa di sekitar di sini, sekitar 4.300-an, atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi itu di sekitar 3.700, 3.900. Itu adalah dua support harmoniknya untuk beli BCA untuk invest, dengan catatan kalau ternyata BBCA ini belum berhasil tembus dari trend line-nya. Jadi bisa jadi dia lanjut turun ke sini. Nah, itu bisa menjadi area buy-nya. Tapi kalau untuk sekarang, menurut gua ini bukan area yang bagus untuk beli. Baik itu untuk invest maupun untuk trading. Karena sekarang posisinya lagi di resistance. Kecuali dia berhasil break di sini, itu bisa untuk dengan strategi buy on breakout. Dengan target, kalau trading ya, targetnya berarti ke resistance terdekatnya, yaitu di 7.200, 7.300. Nah, atau bisa juga, kalau saya pribadi, saya akan lebih suka ketika dia udah breakout dari downtrend channelnya, yang sekarang belum. Ya, jadi itu yang bakal gue lihat. Nah, kalau yang gue lihat dari monthly chart, weekly chart aja. Kita main weekly chart aja. Berarti kalau kita main weekly chart, angka penting yang harus IHSG lewati adalah di 6.700. Jadi ketika BBCA berhasil closing di bawah 6.700, itu adalah tanda yang cukup bagus. Ya, itu gue nggak bisa jelasin itu tahu dari mana. Yang pasti ini gue jelasin di kelas Nebeng Bandar, di sesi kelimanya gue bahas tentang ini. Ini gue sebut analisa magic. Jadi ini yang salah satu analisa yang sering gue pakai. Dan untuk saat ini BBCA belum ada konfirmasi apa-apa. Jadi closing di atas 6.700 itu adalah menurut gue salah satu konfirmasi uptrend BBCA. Tapi tentu bukan uptrend major trendnya ya, tapi minor trendnya aja, trend minornya aja itu udah cukup uptrend secara weekly-nya. Nah, itu adalah angka-angka pentingnya BBCA. Nah, sekarang kita harus lihat BBCA dari sudut pandang money flow atau bandarmologi. Kenapa? Karena BBCA ini adalah salah satu saham dengan market cap terbesar di Indonesia, yang secara logika kalau hanya investor retail yang beli, nggak akan bisa naik. Bahkan mungkin gue bisa bilang fund-fund lokal pun beli akan sulit untuk naikin BCA karena gede banget dan berat banget. Jadi kita harus cari kira-kira siapa yang bisa cukup kuat untuk gerakin BBCA. Dan dari data yang di sini kita bisa lihat ya, di sini gue akan pakai indikator foreign flow. Ya, di sini foreign flow-nya gue pindahin ke atas. Nah, kalau kayak gini, kita bisa mencari pendekatan bahwa dari COVID kemarin sampai sampai September 2024, BBCA itu bisa naik dengan kencang itu dengan kekuatan uang dari foreign. Karena di sini kita bisa lihat bahwa foreign-nya itu naik dan harga BBCA-nya juga ikutan naik sampai ke harga tertingginya kemarin di 10.950 ya. Dan sekarang kita bisa lihat foreign flow-nya sendiri itu turun ya. Dari sejak September 2024 itu foreign flow-nya BBCA mulai turun dan turun terus
ya. Dan sampai saat ini pun, aduh ini kenapa dia nggak mau naik, bentar. Sampai saat ini pun masih turun ya, tuh. Masih turun terus. Nah, ini walaupun ada naik dikit, tapi ini belum bisa dibilang pembelian yang kuat dari asing terhadap saham BBCA. Jadi, kalau dari sudut pandang money flow, menurut gue BBCA masih berat ya, karena balik lagi kita bicara berdasarkan data yang kelihatan, bukan berdasarkan harapan, bukan berdasarkan perasaan. Jadi gue sangat-sangat nggak subjektif di sini. Gue sangat-sangat objektif, gue melihat data. Nah, kita lihat kira-kira broker asing mana yang paling gede yang udah mulai masuk ke BBCA. Apakah udah mulai atau belum? Nah, di sini gue mau kasih lihat ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 broker asing yang gue tampilin di sini. Inventorinya di saham BBCA. Dan memang rata-rata dari tahun lalu ya, rata-rata turun. Rata-rata turun. Ada RX, YU, BK, ZP, dan AK. Dan dari 5 ini, yang mungkin sekitar sebulanan terakhir mulai beli itu RX dikit sama ZP. Ya, jadi sebulanan terakhir RX dan ZP itu yang mulai beli, dan itu yang mungkin juga jadi kenapa di sini BBCA ada mulai naik dikit ya nih, dari 8 Juni di harga 4.800 sampai ke sekarang di harga 6.300 ya. Mungkin itu salah satu alasannya BBCA rebound dari 4.800 ke 6.300. Nah, dari sini biasanya gue tetap balik lagi ke broker summary. Gue akan cek setidaknya sebulan lalu, karena tadi kita lihatnya sebulan, apakah betul IHSG BBCA diakumulasi oleh asing. Dan di sini kita bisa lihat ternyata memang betul. Setidaknya ada 2 broker besar yang akumulasi BBCA, yaitu ZP 1,9T atau setara 3 juta lot, dan ada DX. Ini adalah broker lokal ya. Ini broker BUMN. DX beli 1,7 triliun rupiah atau 2,6 juta lot ya. Sama-sama average-nya sebulan terakhir di 6.300, yaitu ya sekarang di harga-harga sekarang, di resistance sekarang. Tapi memang masih ada yang jualan. Di sini BK pun masih jualan 1,3 triliun atau 2 juta lot, dan CC atau Mandiri Sekuritas ada jual 705 miliar atau 1,1 juta lot. Nah, sekarang yang mau gua cek adalah apakah ZP ini asing atau lokal. Kita coba cek. Oh, benar. Berarti baik ZP maupun DX dua-duanya ini itu dipakai oleh asing, foreign. Jadi baik ZP maupun DX ini bukan lokal. Jadi ada pembelian sebulan terakhir 3,6 triliun total atau 5,7 juta lot ini oleh asing. Yang jual pun baik Mandiri maupun BK-nya tadi, CCBK, dua-duanya juga asing. Jadi lihat kan maksud gua kenapa tadi kita carinya foreign flow, karena memang top buyer, top sellernya BBCA ya fund-fund asing. Nah, lalu kira-kira ya kan kalau kita mau ngomong objektif, kita akan tunggu mereka akumulasi, ya. Tapi kalau kita mau menerka-nerka kira-kira kapan sih mereka mulai akumulasi, mereka kapan sih mulai beli lagi saham BBCA? Yang pertama, ada alasan ketika harganya sudah cukup murah. Mungkin ketika harganya udah cukup murah secara fundamental ya, pasti mereka punya hitung-hitungan fundamentalnya, mungkin pendekatannya PER, PBV, DCF, apapun itu, free cash flow, mereka akan punya pendekatan di harga tertentu BBCA sudah cukup murah. Yang kedua, yang menurut gue lebih masuk akal adalah ketika nanti MSCI sudah menormalkan lagi Indonesia, lalu fund-fund asing akan mulai masuk lagi ke BBCA. Nah, itulah waktu di mana BBCA akan dapat inflow asing. Karena BBCA salah satu perusahaan dengan market cap terbesar di Indonesia. BBCA adalah salah satu perusahaan yang mungkin free float-nya juga paling besar di Indonesia. Salah satu yang paling liquid, dan asing kalau mau masuk Indonesia tentu bisa masuk paling gede salah satunya di saham-saham kayak BBCA ini. Jadi itulah saatnya ketika asing akan mulai inflow lagi ke Indonesia. Kapannya ya nggak tahu, kita harus tunggu
update nanti pengumuman MSCI, pengumuman FTSE dan lain-lainnya itu nanti bagaimana kabarnya. Ya tentu harapannya bagus ya. Tentu harapannya akan pulih lagi sampai Indonesia bisa dapat inflow lagi dari asing biar IHSG bagus, BBCA bagus ya. Nah, di sini ada satu data lagi yang mau gue tunjukin buat tambahan aja. Jadi, secara teori bandarmologi, suatu saham yang retailnya banyak itu sebenarnya akan lebih susah untuk dikerek naik oleh bandar. Akan lebih berat. Tapi tentu nggak selalu ya. Tapi ini adalah teori terutama di saham-saham lapis 3. Saham-saham lapis 2, lapis 3 yang market cap-nya tidak sebesar BBCA. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada satu data yang namanya number of shareholders atau jumlah pemegang saham di saham BBCA. Kita bisa lihat sendiri setidaknya di sini ada data dari 28 Februari sampai per 31 Juli kemarin, itu jumlah pemegang sahamnya BBCA itu naik dari 680.000 naik ke 780.000, atau berarti dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan terakhir itu naik 100.000 investor. Artinya ada 100.000 orang yang baru akhirnya sekarang punya BBCA di porto mereka. Dan ya memang secara bandarmologi, secara flow, ini bukan tanda yang bagus. Karena untuk suatu saham bisa naik kenceng, di beberapa kasus, retailnya harus diusir terlebih dahulu. Tapi ya tentu kita nggak bisa 100% pakai pendekatan itu, karena BBCA saham first liner, blue chip, market cap besar, free float besar, nah itu yang kita nggak bisa samakan secara 100%. Makanya dari tadi gue pun bahas teknikalnya, foreign flow-nya, dan lain-lain. Tapi ya ini sedikit info tambahan aja. Oke, mungkin gue juga mau bahas ini ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di 28-29 Januari itu volume BBCA gede banget, dan di 29 Mei sampai awal Juni juga volumenya gede. Nah, gue mau ajak kalian bongkar ada siapa yang transaksi segede ini di sini ya. Coba kita buka broker summary-nya di 28 ya sampai 30 lah ya, 28 sampai 30 Januari. 28 sampai 30 Januari. Nah, di sini kita bisa lihat, oke. Di sini kelihatan ya bahwa ini sangat-sangat distribusi. ZP, AK, BK, KZ, YU, CC ini jualannya 3,5, 4,6, 4,9, 5 triliun lebih ya, 5 triliun lebih, dan yang beli adalah rata-rata broker-broker lokal retail. XL, SQ, YP, PD, XC. Nah, kita coba lihat apakah pembelinya ini domestik atau foreign. Domestik ya. Pembelinya domestik, sellernya foreign. Jadi, dari sini memang broker summary-nya masih belum bagus. Nah, sekarang kita coba cek yang di Juni. 29 Mei sampai setidaknya sampai 11 Juni. Oke. Masih sama ya, masih distribusi. Secara broker summary masih distribusi. Tapi di sini kita lihat bahwa top buyernya bukan lagi retail atau broker-broker retail, tapi mulai institusi. Oh, coba kita all investor. Oh, masih ada ya, masih ada broker-broker retail lokal, tapi juga digabung dengan broker-broker asing juga ada. Ada DX, BK, YU. Sedangkan domestiknya tetap XL, SQ, CC, PD, ya, YP, YU, dan kawan-kawannya. Jadi, tetap gue belum bisa bilang bahwa BBCA sudah mulai diakumulasi, sudah mulai ada big akum, belum bisa bilang seperti itu, karena pada kenyataannya ya datanya seperti itu. Masih distribusi, masih ada distribusi dari broker-broker fund-fund asing. Jadi, ya kita harus objektif, kita nggak bisa terlalu attached sama satu saham, sampai kita jadi bias dan nggak mau peduli data, hanya peduli perasaan kita. Itu aja data yang gue coba jabarin tentang BBCA, terutama dari sudut pandang teknikal dan bandarmologi atau money flow-nya, terutama foreign flow. Jadi semoga ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi megang atau mau megang BBCA, ini bisa jadi pertimbangan. Dan kalau memang teman-teman di sini mau belajar saham lebih dalam lagi,
Di bulan September nanti akan ada kelas Nebeng Bandar. Gue akan bahas dari money management, konsep dasar saham, bukan konsep dasar saham, konsep dasar trading technical. Lalu kita akan bahas analisa technical sampai yang deep, sampai mendalam, yang mungkin ada beberapa yang kalian akan jarang dan susah banget temuin di luar sana. Gue juga akan bahas bandarmologi, juga ada bid offer, running trade, order flow, order dan detail, antrian bid offer, semua akan kita bahas. Dan terutama juga yang tadi yang gue bilang, yaitu analisa magic, itu gue akan bahas di kelas itu. Jadi kalau mau daftar, langsung aja linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Oke, videonya sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan, ada yang belum terjawab tentang saham BBCA, atau mungkin teman-teman mau nanya tentang saham-saham lainnya, silahkan tulis di komen. Atau mau gue jelasin analisa apa, silahkan tulis di komen. Gue akan coba lagi untuk aktif di YouTube. Jadi silahkan komen, tanya apa aja nanti gue akan coba bales. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Kalau mau lebih gampang lagi, bisa follow IG gue, TikTok gue, dan DM aja, biasanya gue masih bales-balesin. Oke, sampai ketemu. Semoga portonya membaik, semoga ilmunya juga menambah. Tuhan berkati. Bye-bye.